ayah dan ibuku menjadi tersangka atas pemerkosaan atas diriku. Perkenalkan, aku berusia 13 tahun. Aku anak dari pasangan yaitu ibuku berinisial Bea. Dia berumur 46 tahun. Dan ayahku berinisial Adea. Dia berumur 45 tahun. Kami warga Kecamatan Terentang, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Aku dicabuli ayah kandungku selama 3 tahun. Terhitung dari Februari tahun 2020 hingga bulan November tahun 2023. Selama 3 tahun ini aku sempat mengandung anaknya ayahku sebanyak 2 kali. Lalu aku dan ibuku menggugurkan kandunganku. Aku diancam ayahku akan dibunuh menggunakan parang jika tidak mau disetubuhi. Dan juga ayahku mengancam akan bunuh diri menggunakan racun serangga. Hal itu membuat ibuku dan aku luluh dan menuruti keinginannya untuk menyetubuhiku. Begini ceritanya. Pertama kali yaitu pertengahan bulan Februari di tahun 2020 sekitar pukul 11 WIB. Saat itu aku sedang tidur di dalam kamar. Kemudian ayahku masuk ke dalam kamarku, lalu tiba-tiba menggendong dan membawaku ke kamar belakang. Lalu aku diancam akan dibunuh dan aku pun disetubuhi. Dan ayah selalu mengulangi perbuatan bejat itu setiap kali ada kesempatan, seperti saat ibuku pergi bekerja atau saat rumah sedang sepi. Hingga sekitar pada Juni 2020, aku mengalami terlambat datang bulan selama 2 bulan. Putriku pun lalu berinisiatif untuk membeli tes pak. Setelah dites pak ternyata hasilnya dia positif, hamil. Setelah aku menyadari bahwa aku sedang hamil, lalu aku berinisiatif sendiri. Aku membeli beberapa obat dan mengkonsumsi obat-obatan setiap hari agar keguguran. Lalu 3 minggu setelah aku mengalami keguguran, ayahku kembali melakukan aksi bejatnya hingga berulang kali sampailah aku hamil untuk yang kedua kalinya di bulan November 2022. Lalu ibuku juga mencurigai karena bagian tubuhku mulai berbeda. Akhirnya ibuku membeli tes pak. Setelah dites ternyata hasilnya positif, aku hamil. Kemudian ibuku bertanya padaku siapa yang telah menghamiliku. Aku pun mengatakan bahwa itu adalah perbuatanku. Dan karena ketahuan ibuku, ayahku telah menghamiliku, ayahku menyelamatkan diri dari kemarahan ibu. Ayah pun berusaha untuk bunuh diri. Dan upaya itu dicegah oleh ibuku. Sambil menangis ibuku pun bertanya maunya ayahku apa. Ayahku pun meminta agar aku tetap mengandung anaknya ayah sampai aku melahirkan dan ayahku mengajak ibuku dan membawaku untuk pindah agar tidak malu. Namun ibuku menolak dan menyarankan untuk menggugurkan saja anak yang telah kukandung. Lalu, setelahnya, ibuku pun menyuruhku untuk meminum jamu dan memakan ati nanas muda. Lalu beberapa hari kemudian, aku pun langsung keguguran. Dari kejadian itu, ibuku pun terus menjagaku dengan ketat karena khawatir ayah akan mengulangi perbuatan persetubuhannya yang dilakukan terhadapku. Namun pada bulan Agustus tahun 2023, ayah kembali mencabuliku. Dan mirisnya malah ibu kandungku meminta kepadaku untuk melayani ayah saja. Ibuku sambil berkata bahwa ayahmu sedang sakit nak dan umurnya sudah tidak lama lagi. Ibuku juga berkata bahwa ibuku dia takut jika ditinggalkan oleh ayah. Saat itu aku hanya bisa terdiam mendengar permintaan konyol ibuku, dan kemudian ayah mulai menyetubuhiku lagi, bahkan di depan ibuku. Malah setelah menyetubuhiku lalu ibu juga disetubuhi ayah di depan mataku. Dan kedepannya ayah malah menyetubuhi kami berdua di waktu bersamaan dan bergantian. Hal ini terus berulang sampai yang terakhir kali di hari Sabtu 4 November 2023. Membuatku merasa jijik dan tak tahan. Lalu pada hari Rabu tanggal 8 November tahun 2023, aku benar-benar sudah merasa tidak tahan dengan perlakuan ayahku. Lalu aku pun beranikan diri untuk bercerita kepada kakakku. Lalu kakakku marah dan mengajakku untuk dan pergi ke Polsek Terentang untuk membuat laporan atas perbuatan ayah. Dan akhirnya ayah dan ibuku diselidiki dan mereka berdua mengakui perbuatannya dan mereka berdua terbukti bersalah.
Atas perbuatan mereka berdua mereka terancam hukuman 15 tahun.